Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua di pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52. Tetapi mengingat waktu yang sangat terbatas, maka saya baca ayat 49 dan 50 begini firman Tuhan. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah merupakan rangkaian dari perjalanan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Kalau kita boleh membaca dalam perikop sebelumnya menjelaskan bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan setelah ia memberi makan 5.000 orang, di dalam perikop yang boleh kita baca pagi hari ini, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu dan bertolak ke Betsaida. Sedangkan ia sendiri masih tinggal untuk menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan setelah semuanya pulang ke rumah mereka masing-masing, maka firman Tuhan mencatat bahwa Yesus pergi ke bukit dan ia berdoa di sana. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menarik di dalam perikop ini adalah ketika murid-murid dalam perjalanan menuju Betsaida, firman Tuhan mencatat bahwa di tengah perjalanan mereka dihadang oleh angin sakal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka begitu kesusahan di dalam mendayung perahu mereka. Tapi sesungguhnya di dalam situasi peristiwa yang sedang dialami oleh murid-muridnya ternyata tidak luput dari perhatian Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa dari kejauhan Tuhan Yesus memperhatikan dan melihat murid-muridnya begitu susah payah di dalam mendayung perahu mereka, sehingga pada akhirnya firman Tuhan mencatat bahwa jam 3 pagi Yesus datang berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya dan hendak melewati mereka. Dan ternyata respon dari murid-murid ketika mereka melihat Yesus sedang berjalan di atas air, firman Tuhan mencatat bahwa mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata mengira di dalam bahasa Indonesia, di dalam pengertiannya menjelaskan bahwa itu adalah merupakan suatu asumsi atau dugaan di mana murid-murid menyangka bahwa Tuhan itu adalah hantu, sehingga akhirnya mereka berteriak-teriak dan menjadi ketakutan. Saya mau katakan bagi setiap kita, asumsi terjadi karena pemikiran yang terlalu berlebihan sehingga akhirnya membuahkan respon negatif yang berujung kepada ketakutan dan kekhawatiran, dan itulah yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya kita tidak terjebak kepada asumsi-asumsi yang ada, sehingga pada akhirnya asumsi itu boleh membuahkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam setiap kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-50 di sana dikatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang di dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi, baik yang terjadi dalam kehidupan kita maupun yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Ketika kita mampu untuk bersikap tenang, maka tentunya kita mampu untuk berpikiran jernih, berpikiran positif, mengambil langkah apa, mengambil keputusan apa di dalam situasi yang sedang terjadi. Apa Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa di sana dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Sesungguhnya ketika kita boleh bersikap tenang di dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi, mungkin menghimpit atau mengintimidasi kita, ketika kita memiliki sikap tenang di sana, maka sesungguhnya saya mau katakan bahwa kita mampu untuk bisa menguasai diri dan kita bisa berpikir jernih, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat kemuliaan Allah di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak terjebak kepada satu asumsi yang membawa kita kepada ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Di sana dikatakan, di dalam bagian yang terakhir, di sana dikatakan, "Aku ini,
jangan takut. Tuhan sendiri berkata bahwa di dalam menjalani hari-hari kita adalah kita tidak perlu merasa takut. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya dan Dia sendiri yang senantiasa tetap setia, menyertai, melindungi, menopang, menuntun sehingga kita tetap terus aman di dalam lindungannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyatakan penyertaannya kepada murid-muridnya dan menenangkan murid-muridnya pada waktu itu ketika murid-murid sedang di dalam ketakutan. Dia sendiri berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hendaknya setiap kita mau tenangkan dalam diri kita ketika kita diperhadapkan dengan suatu situasi yang membuat kita boleh memiliki asumsi-asumsi yang membuat kita memiliki respon negatif terhadapnya. Firman Tuhan berkata, hendaknya setiap kita tidak perlu merasa takut. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana, Tuhan ada menyertai, menolong, menopang kita sehingga kita mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini kita dikuatkan dan itu boleh menjadi rema bagi setiap kita. Sebagai kesimpulan saya mau katakan bagi setiap kita, mari kita minta kepada Tuhan kiranya Ia memberikan kita hati yang bijaksana agar kita tidak mudah terburu-buru di dalam memberikan asumsi terhadap situasi keadaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa boleh menolong kita, memampukan kita supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini berdasarkan standar kebenaran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi ini dan memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kami tetap tenang di dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami untuk tidak perlu merasa takut di dalam menghadapi situasi dan keadaan yang terjadi, baik yang terjadi dalam hidup kami maupun yang terjadi di sekitar kami. Supaya kami tidak terjebak kepada asumsi-asumsi yang membawa kami kepada pemikiran negatif yang pada akhirnya membawa kami kepada ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini. Pagi hari ini kami percaya Allah Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami, menolong, menopang kami sehingga kami tetap terus kuat di dalam mengiring, mengikut akan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Tuhan berkati mereka hari ini, berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang dari Allah menjadi bagian dari seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka hari ini Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur dan kami melangkah bersama-Mu hari ini. Haleluya. Amin.